Halo, assalamualaikum teman Aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung GERD anxiety psychosis. Oke teman-teman, di season kali ini seperti biasa teman-temannya saya mau jawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar teman-teman ya. Nah teman-temannya, semoga teman-teman ini sekarang ini dengan keadaan yang semakin membaik, teman-temannya semakin membaik, semakin sehat, semakin semakin kuat ya intinya teman-temannya. Semoga kalian bisa terlepas ataupun terbebas dari gangguan asam lambung GERD anxiety psychosis. Oke teman-teman, seperti biasa di season kali ini saya mau jawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya teman-temannya. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu teman-temannya, karena ini udah sore, mungkin hanya beberapa pertanyaan saja teman-temannya. Seperti apa pertanyaan dan pembahasannya, simak videonya sampai selesai, jangan di skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety psychosis. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, teman-teman ya, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psychosis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu gitu teman-teman ya, karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psychosis sepengalaman saya pribadi teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kembali lagi ke pembahasannya ataupun ke pertanyaan dari teman-teman ya. Ini pertanyaannya, nama akunnya nggak usah disebutkan ya teman-teman ya. Pertanyaannya itu, Bang, saya sendawa ya wajar-wajar aja, sendawa ya nggak usah dipermasalahkan tentang sendawa sebenarnya teman-teman ya. Tetapi ya teman-teman ya, pengalaman saya pribadi mungkin di sini sendawa, keringat dingin, panik Bang ya. Jadi mungkin sering sendawa gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk saya pribadi teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psychosis itu ada di kalanya di fase sering sendawa gitu teman-teman, sendawa, dan itu sebenarnya wajar teman-teman ya. Dan untuk mengalami sering sendawa itu bagus sebenarnya gitu teman-teman ya, karena kalau misalkan kita sering sendawa berarti gas yang ada di dalam lambung kita itu keluar teman-teman ya. Itu harusnya buat teman-teman yang mengalami yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psychosis, sering mengalami sendawa, harusnya bersyukur teman-teman ya. Kenapa harusnya bersyukur? Karena gas yang ada di dalam lambungnya itu keluar lewat sendawa gitu teman-teman ya. Tetapi memang terkadang kita tidak nyaman teman-teman ya, kadang karena ya habis minum sendawa, habis makan sendawa. Sebenarnya hal yang wajar teman-teman, sebenarnya juga bagus gitu teman-teman ya. Bagusnya ya karena gasnya terkeluarkan, daripada orang-orang yang tidak sendawa gitu teman-teman ya. Kadang kalau misalkan gasnya ada di dalam lambung teman-teman, kita pengen sendawa itu susah teman-teman ya. Kadang adanya di fase seperti itu teman-teman, pengalaman saya juga seperti itu. Kalau misalkan kalian di fase yang sedang sulit sendawa gitu teman-teman ya, tapi terasa pengen sendawa gitu, rasanya mengganjal gitu teman-teman di bagian ulu hati, pengen sendawa tapi susah. Nah itu kalian pancing aja dengan cara minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman, nanti sendawanya terpicu dan akhirnya keluar gitu. Jadi sendawa itu sebenarnya gas ya, gas lambung gitu teman-teman. Gas itu dihasilkan dari asam lambung yang berlebih gitu teman-teman. Kalau misalkan asam lambung kapasitasnya ataupun pH-nya bertambah gitu teman-teman, keasamannya bertambah, ya pasti gas lambung itu menghasilkan gelembung gas gitu teman-teman. Nah itu biasanya harus dikeluarkan gitu teman-teman. Dikeluarkannya secara gimana ya, itu biasanya lewat sendawa teman-teman. Sebenarnya sendawa itu hal yang hal yang umum gitu teman-teman. Kita habis makan biasanya sendawa, dan itu karena gasnya keluar teman-teman, dan itu bagus teman-temannya. Dan sebenarnya tidak harus tidak harus dipikirkan dengan berlebihan gitu teman-teman, karena itu kejadian hal yang umum dan wajar gitu teman-teman. Terus kalau misalkan sering mengalami sendawa itu ya sebenarnya bagus gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian itu merasa terganggu ataupun nggak nyaman dengan adanya sering sendawa, kalian harus menangani asam lambungnya teman-teman. Kalau misalkan sendawa itu kan akibat gas asam lambung berlebih gitu teman-teman ya, kalian tangani asam lambungnya teman-teman. Asam lambungnya itu ditangani ataupun dibantu dinetralisir gitu teman-teman. Itu caranya dengan minum air hangat pelan-pelan, terus juga dijaga asupan makannya teman-teman. Jaga asupan makanan yang bisa memicu asam lambung itu menjadi tidak stabil lagi ataupun tidak normal lagi teman-teman. Maka dari itu saya selalu menyarankan kepada teman-teman itu menjaga pola makan gitu teman-teman, asupan makannya gitu teman-teman, terus menjaga pola hidupnya dan pola pikirnya gitu teman-teman ya. Nah itu untuk sering sendawa sebenarnya
bagus teman-temannya, gasnya itu keluar gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian merasa terganggu, ya itu tadi ya, harus dijaga pola makannya, asupan makannya, sering minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman. Terus juga di sini pertanyaannya itu sering keringat dingin, panik bang. Nah ini terbalik ya teman-teman. Sebenarnya keringat dingin itu keluar karena kitanya ada kepanikan ataupun kecemasan teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita ada sensasi ya, sensasi yang lain, misalkan sering sendawa nih, terus kita berpikirnya ini kenapa nih sering sendawa. Nah ketika kalian berpikir seperti itu, nah itu kan ada ketakutan teman-teman ya, ada ketakutan, terus ada kepanikan, ada kecemasan. Nah ketika ada takut, ada panik, ada cemas, akhirnya tubuh kita merespon. Ya responnya itu mengeluarkan keringat dingin gitu biasanya teman-teman ya, karena keringat dingin itu bentuk respon tubuh kita gitu teman-teman ya, ketika kita mengalami kecemasan, ketakutan gitu teman-teman ya. Kalian flashback aja kejadian dulu teman-teman ya, sebelum kalian terkena gangguan asam lambung GERD gitu teman-teman ya, ataupun sebelum terkena gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis gitu teman-teman ya. Kalian flashback, pernah gak kalian mengeluarkan keringat dingin saat ada apa ya, ada kepanikan ataupun kecemasan ataupun ketakutan gitu teman-teman, ataupun saat kalian dikejutkan oleh teman kalian gitu teman-teman, ataupun mendengar suara yang apa ya, yang membuat kalian terkejut gitu teman-teman ya. Sebenarnya untuk keringat dingin itu hasil dari kitanya terlalu panik, terlalu cemas gitu teman-teman, akhirnya ya mengeluarkan keringat dingin gitu teman-teman, ataupun karena kitanya ketakutan gitu ya teman-teman. Karena keringat dingin itu bentuk respon tubuh ketika kita mengalami kecemasan, ketakutan ataupun kepanikan gitu teman-teman ya. Gimana cara mengatasinya bang? Ya kalau misalkan kalian itu ketakutan ataupun kepanikan dengan pemikiran-pemikiran negatif, ya sudah teman-temannya, kalian jangan terlalu berpikir tentang hal-hal yang menakutkan gitu teman-temannya. Apa yang kalian takutkan, apa yang kalian cemaskan itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang bahaya. Kalau misalkan kalian sudah didiagnosanya asam lambung ataupun GERD, ya sudah teman-temannya, kalian yakin saja dengan diagnosa dokter gitu teman-teman. Kalian percaya aja dengan diagnosa dokter, karena nggak mungkin dokter mendiagnosanya salah gitu teman-temannya. Kalau misalkan kalian ingin menangani ketakutan, kecemasan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, ya kalian sering hiburan, lupakan saja tentang sensasi-sensasi yang kalian rasakan. Toh sensasi yang kalian rasakan itu bukan sensasi yang berbahaya teman-teman. Tapi bang, ini berasanya sangat seperti berbahaya gitu teman-teman ya. Karena kaliannya terkena dua gangguan gitu teman-teman ya. Yang pertama itu kan dari asam lambungnya ya, di medisnya. Terus yang kedua itu di psikisnya ataupun mental ya teman-temannya, ataupun perasaan kalian. Nah kalau misalkan kalian sudah diikuti yang namanya kecemasan berlebih ataupun anxiety disorder gitu teman-temannya, ya sudah pasti teman-temannya, apapun sensasi apapun yang kalian rasakan itu menjadi seperti sensasi yang sangat besar gitu teman-temannya. Karena kaliannya ada trauma dan ketakutan tentang hal-hal yang negatif gitu teman-temannya. Kalau misalkan kalian ada trauma, pasti kalian berpikirnya sensasi sekecil apapun kalian pasti pikirkan dengan berlebihan gitu teman-temannya, terus rasakan gitu teman-temannya. Jadi ya sudah teman-temannya, jangan terlalu berpikir tentang hal-hal negatif. Kalian alihkan saja pemikiran-pemikiran negatifnya dengan kegiatan ataupun aktivitas, ataupun kalian bisa memulainya dengan mengalihkannya dengan pemikiran lagi gitu teman-teman. Coba mulai dari sekarang itu pikirkan yang membangun ataupun pikirkan yang indah-indah gitu teman-teman ya. Untuk pemikiran seperti itu sudah sering saya upload videonya teman-teman ya, sudah sering saya sharing gimana caranya mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif gitu teman-teman. Kalian simak aja video-video saya yang terdahulu gitu teman-teman. Dada sebelah kiri sakit tembus ke belakang. Nah untuk dada sebelah kiri ya, biasanya di sini ya teman-temannya, memang asam lambung ini kanan ya kiri. Nah ini teman-temannya kiri. Nah ini posisi lambung sebelah sini teman-teman ya. Lambung itu kan sebelah sini ya teman-teman ya. Biasanya asam lambung kan apa ya, lambung itu kan terganggunya di sebelah kiri. Yang terganggu itu kan lambung gitu teman-teman ya. Terus untuk sakit di sebelah kiri, dada sebelah kiri nembus sampai ke belakang, itu biasanya ada penegangan otot teman-temannya. Penegangan ototnya dari mana bang? Yang pertama itu memang dari gas asam lambung teman-teman ya. Ketika asam lambung ataupun lambung banyak gasnya teman-temannya, jadi kan ada penegangan otot gitu teman-temannya, dan itu menembus sampai ke belakang gitu teman-temannya.
Dan peregangan otot itu bisa juga dari efek kitanya terlalu panik, terlalu cemas, terlalu banyak mikir gitu teman-teman, terlalu banyak mikir ke hal-hal negatif gitu teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk dada sebelah kiri sakit tembus sampai belakang itu efek dari kitanya terlalu panik ataupun cemas teman-teman ya. Ketika kita panik, ketika kita cemas, itu ada penegangan otot gitu teman-teman. Tubuh kita itu merespon, otot-ototnya menjadi tegang dan apa ya, menjadi sensitif gitu, menjadi apa ya, siaga gitu teman-teman ya. Jadinya ya ada penegangan otot gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang sensasi sering sendawa ya, sering sendawa, keringat dingin, panik, terus juga dada sebelah kiri ya, dada sebelah kiri tembus sampai ke belakang sakit gitu teman-teman ya. Saya mengalami itu teman-teman ya. Oke ya, pertanyaannya seperti itu saja, pembahasannya seperti itu saja teman-teman ya. Jadi penanganannya mudah teman-teman ya. Kalau misalkan efek dari asam lambung teman-teman ya, efek dari asam lambung ataupun gasnya berlebihan teman-teman ya, ya kalian tangani dengan menjaga pola makan, terus sering minum air hangat pelan-pelan teman-teman ya. Terus kalau misalkan efek dari penegangan otot itu kan dari efek stres teman-teman ya, kitanya terlalu panik, terlalu cemas gitu teman-teman ya. Tanpa kita sadari yang namanya panik, cemas itu menjadi stres tersendiri bagi kita gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita terus stres seperti itu, memikirkan hal-hal yang negatif teman-teman ya, hal-hal yang kita takutkan, itu menjadi stres tersendiri bagi kita. Dan akhirnya kalau misalkan kita stres, itu akan terjadi penegangan otot di tubuh kita gitu teman-teman ya. Itu ya teman-teman. Jadi tangani saja. Kalau misalkan dari stres ya sudah, jangan distreskan teman-temannya. Apa yang kalian pikirkan itu nggak akan terjadi ya, tidak akan terjadi gitu teman-teman ya. Oke ya teman-teman, saya akhiri videonya ya teman-teman. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, semoga kalian cepat membaik teman-teman ya. Semoga hari-hari kalian yang dulu itu cepat kembali lagi teman-teman ya. Karena saya yakin kalian itu sangat merindukan hari-hari kalian yang bahagia dulu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga teman-teman ya, doakan saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.